Halo semuanya, berjumpa lagi di Warung Kopi Budayanti. Pada saat ini kita akan mencoba memberikan bocoran dari Donghua yang berjudul Renegade Immortal episode 92. Adegan kembali diperlihatkan dengan Wang Lin yang telah kembali muncul dan memulai berkultivasi. Lalu sambil menyimpan kapak merah yang berhasil dirinya rebut, dirinya memeriksa harta peninggalan sang leluhur dan menemukan cairan darah murni garis keturunan dewa kuno yang sangat berharga untuk penguatan tubuhnya. Selain itu dirinya juga menemukan roda kecil misterius yang menyimpan jiwa tersegel. Tentu saja kecurigaan Wang Lin terbukti ketika roda itu pecah dan melepaskan jiwa wanita misterius bernama Mei Ji yang memiliki kekuatan memikat jiwa. Meski sempat menggoda, semua pesona itu tidak mempan terhadap Wang Lin. Dengan kekuatan tekad dan teknik penyegelannya, dirinya menundukkan Mei Ji dan memaksa wanita itu mengungkapkan namanya, kemudian memasukkannya kembali ke roda kecil itu. Di dunia tandus bulan yang nyaris tanpa kehidupan, Wang Lin dan Zhou menjalani hari-hari mereka dalam keheningan langit. Di sana mereka hidup ditemani dua harimau, Xiao Bai yang cerdas dan setia serta harimau ungu kuat yang diperoleh Wang Lin dan diberikan kepada Zhou. Meskipun hubungan mereka terlihat seperti keluarga kecil, kenyataan jauh lebih rumit. Wang Lin menyimpan dilema besar dalam hatinya. Zhou adalah satu-satunya tempat berlindung bagi jiwa kekasihnya Li Muwan, dan kebangkitan Li Muwan berarti lenyapnya Zhou. Waktu berlalu dan Zhou tumbuh menjadi gadis remaja yang ceria meski mulai menyadari kenyataan pahit dalam dirinya. Dalam momen yang menyentuh, Sobai pergi dan kembali membawa buah langka demi menyelamatkan Zhou, tapi justru mengancam keberadaan Li Muwan. Wang Lin yang mengetahui segera menghancurkan buah itu, menunjukkan bahwa dirinya tidak ingin jiwa Li Muwan terancam. Zhou pun menyadari hal itu dan berjanji melakukan yang terbaik. Jiwa Li Muwan tetap tumbuh dalam tubuhnya, pelan-pelan melemahkan jiwanya sendiri. Di tahun-tahun terakhirnya Zhou hanya tidur perlahan memudar dalam diam. Wang Lin meski dingin oleh pengalaman dan waktu tidak pernah benar-benar membenci Zhou. Dirinya justru terjebak dalam rasa bersalah dan kesedihan mendalam. Di hari terakhir saat Nas Chen Sol Li Muwan mulai bangkit, Wang Lin duduk di samping Zhou. Ingatannya dipenuhi suara tawa gadis itu, ketakutannya dan senyum kecil yang dulu tulus kini semuanya sunyi, dan dalam sunyi itulah kebangkitan dimulai dan pengorbanan menjadi nyata. Langit di atas bulan berubah. Awan abu-abu pekat berkumpul dan dari dalamnya muncul sepasang mata besar, mata yang pernah dilihat Wang Lin, mata utusan surga 19 tahun lalu, kini menatap lurus ke arah Zhou. Tangan raksasa turun dari langit mengarah ke Zhou. Tanpa ragu Wang Lin melesat ke udara, gulungan kehidupan dan kematian muncul dan dirinya berteriak, "Nyala!" Gas abu-abu memancar dari gulungan itu menyambut tangan langit yang turun. Suara ledakan mengguncang langit dan tangan raksasa itu terhempas mundur. Namun belum selesai, dua tangan turun lagi, kali ini disertai petir merah yang memekakan. Tubuh asli Wang Lin muncul dari dalam tanah, berubah menjadi raksasa ratusan kaki dan menyambut serangan dengan tinjunya. Pertempuran mengguncang langit dan bumi. Tangan utusan surga mundur namun tidak hancur. Gulungan kehidupan dan kematian kembali digunakan Wang Lin untuk menghalangi serangan berikutnya. Namun utusan langit tidak tinggal diam. Sepasang mata itu menatap tajam ke arah Zhou dan kali ini wajah raksasa muncul di antara awan, simbol mutlak dari kehendak langit. Dirinya membuka mulut dan mengeluarkan cahaya abu-abu yang berubah menjadi roda raksasa. Roda itu adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Langit berubah warna, tanah mulai retak sejauh ribuan kilometer dan ruang seolah hendak runtuh. Wang Lin segera menyatu dengan tubuh aslinya, namun sebelum dirinya bisa bergerak, kekuatan roda itu membentuk penjara tidak terlihat. Di ambang kegilaan, Wang Lin terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa digerakkan, namun jiwanya asal dari kesadarannya masih hidup meskipun terkungkung dalam tubuh fana. Meskipun terbatas wilayah, kekuatannya tetap eksis menyelimuti sekelilingnya dengan energi yang menggetarkan langit. Tiba-tiba di langit yang penuh gejolak muncul sosok dewa kuno raksasa.
dengan tangan raksasanya dirinya menggapai gulungan kehidupan dan kematian yang segera terbuka ketika disentuh. Dari dalam gulungan gas abu-abu yang kental menyembur keluar, bukan menuju tangan sang dewa melainkan menyatu dengan dirinya. Aura surgawi mulai memancar dari tubuh dewa kuno tersebut menandakan kehadiran kekuatan yang melampaui dunia fana. Tanpa ragu sang dewa mengulurkan tangan dan menarik keluar sesosok makhluk dari kehampaan. Itulah utusan surga, entitas agung yang jarang dilihat oleh makhluk duniawi. Dua sosok raksasa kini berdiri saling berhadapan di angkasa menciptakan pemandangan yang menggetarkan hati. Tatapan Wang Lin menusuk tajam dan begitu matanya menatap utusan surga keterkejutan pun muncul. Utusan itu sangat mirip dengan dewa kuno tetapi di kepalanya bersinar 7 bintang. 3 di antaranya tampak tersegel dan lebih redup. Pemandangan ini mengguncang pemikiran Wang Lin. Dirinya tersadar bahwa ini bukan sekedar pertempuran biasa, ini adalah wujud dari siklus reinkarnasi yang sesungguhnya, sebuah hukum surgawi yang seharusnya halus dan tidak berbentuk, namun kini memiliki sosok fisik. Pertanyaan mulai bermunculan dalam benaknya, jika siklus reinkarnasi adalah hukum langit, mengapa ada utusan berbentuk fisik, dan yang lebih mengejutkan lagi utusan ini adalah seorang dewa kuno. Saat ditarik keluar dari kehampaan, utusan itu membuka matanya untuk pertama kalinya, bukan lagi ekspresi datar dan dingin yang terpancar melainkan kebingungan. Dirinya seakan ingin berbicara namun menahan diri. Tiba-tiba dirinya mengayunkan tangan besarnya ke arah dewa kuno ciptaan domain Wang Lin. Dentuman mengerikan menggema ke seluruh langit dan bumi. Dalam radius ribuan kilometer tanah hancur lebur membentuk kawah raksasa. Hanya satu tempat yang tetap utuh, pusat kawah tempat Zouwu berada, memancarkan cahaya putih yang suci. Tubuh dewa kuno terdorong mundur oleh serangan itu membuat darah menetes dari mulut Wang Lin. Namun dirinya tidak boleh menyerah karena nyawa Naschen Soul Li Muan bergantung padanya. Dengan kekuatan tekadnya Wang Lin bangkit menyerang utusan surga bersama sosok dewa kunonya. Serangan demi serangan mengguncang bulan, darah terus mengalir dan kekuatan yang sebelumnya menahan Wang Lin mulai melemah. Dirinya menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan diri dan menyerang langsung. Pertarungan terus berlanjut dan mata Wang Lin bersinar dengan semangat juang. Utusan surga perlahan terdesak. Kekuatannya pun terbatas hanya pada 4 bintang bersinar. Dirinya akhirnya berbicara dalam bahasa dewa kuno, menyatakan bahwa Wang Lin bukanlah bagian dari klannya karena dewa kuno sejati tidak memiliki kekuatan kultivasi internal apalagi domain. Namun Wang Lin tidak peduli, dirinya menolak menyerahkan Li Muan. Dengan teriakan keras dirinya melemparkan serangan demi serangan hingga memaksa utusan itu terus mundur. Sementara itu cahaya putih di sekitar Zouwu semakin terang dan tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar, suara yang tidak didengarnya selama 19 tahun. Li Muan yang selama ini tersembunyi di tubuh Zouwu akhirnya berbicara. Dengan suara lembut dan penuh rasa bersalah Li Muan mengungkapkan pengorbanannya. Dirinya sadar kebangkitannya berarti harus melahap jiwa Zouwu. Namun selama 19 tahun dirinya telah merasakan kehangatan Zouwu seperti anaknya sendiri. Dirinya tidak sanggup melanjutkan. Dengan kekuatan terakhirnya Li Muan mengusir jiwa Zouwu dari tubuh itu, mengembalikannya dengan penuh kasih. Namun keputusan itu mengundang murka hukum langit. Naschen Soul-nya mulai runtuh. Wang Lin segera bergerak dan dengan hati penuh emosi menatap wajah yang begitu dirinya rindukan. Li Muan memintanya untuk menjaga diri dan memaafkan Zouwu. Tangannya yang nyaris menyentuh Wang Lin berubah menjadi transparan seolah keberadaannya akan segera sirna. Saat itulah utusan surga mencoba menyeret jiwa Li Muan ke dalam siklus reinkarnasi. Tetapi Wang Lin berdiri menghalangi dengan mata yang membara oleh kemarahan. Dirinya mengeluarkan manik penentang langit dari alisnya. Dirinya memaksa jiwa Li Muan masuk ke dalam manik itu, melindunginya dari roda reinkarnasi. Melihat tekad dan kekuatan Wang Lin, utusan surga hanya bisa menatap bingung sebelum akhirnya menghilang bersama roda dan awan. Tertinggal sendirian Wang Lin tertawa.
Tawa pahit yang menggema di langit tertawa karena telah menantang langit karena 2 kali menentang siklus reinkarnasi, namun pada akhirnya dirinya dikalahkan oleh sesuatu yang lebih besar kehendak surga. Dengan lembut dirinya mengembalikan jiwa Zouru ke dalam tubuhnya lalu terbang tinggi sambil tertawa gila. Gema tawanya membelah keheningan malam bulan itu. Setelah kepergiannya makhluk kecil bernama Xiao Bai muncul. Dahulu disegel kini bebas dirinya mendekati Zouru dan menjilat pipinya dengan lembut. Zoro membuka mata samar-samar menyangka semuanya hanya mimpi lalu kembali tidur di pelukan Xiao Bai yang membawanya pergi. Di bulan seorang pria gila mulai muncul, rambutnya kusut matanya liar dan dirinya terus menggumamkan 2 kata, kehendak surga. Setiap binatang yang mencoba menghalangi langsung binasa oleh kekuatannya. Setahun pun berlalu, di malam hujan yang sunyi Wang Lin berdiri di puncak gunung menatap langit, hujan membasahi tubuh dan wajahnya menyatu dengan air mata yang tidak terlihat, dirinya mulai memahami makna kehidupan dan kematian tentang bagaimana obsesi cinta dan kehilangan mengajarkannya bahwa hidup adalah hidup dan mati adalah mati, namun keduanya bisa berubah memberi arti baru. Dirinya mengenang Zhou Yi perempuan surgawi dan Li Muwan, segala peristiwa membawa pemahaman mendalam tentang siklus dan perubahan bahwa hujan yang jatuh bukan berarti akhir melainkan awal dari kehidupan baru. Pada akhirnya jiwa kedua orang tua Wang Lin muncul menatap anak mereka dengan damai sebelum beralih ke dimensi lain. Mereka tidak mati hanya berpindah ke dunia yang berbeda dan Wang Lin yang telah melawan surga menantang reinkarnasi kini berdiri sebagai manusia yang memahami bahwa untuk benar-benar hidup dirinya harus rela melepaskan. Perjalanan Zouru untuk menemukan pamannya terus berlanjut meski dirinya belum mengetahui alasan di balik kepergian Wang Lin. Zouru bertekad mencari jawaban langsung dari pria yang dianggap pamannya itu. Sementara itu Wang Lin berada di puncak sebuah gunung dikelilingi oleh giok langit yang berkilauan. Duduk di tengah lingkaran giok tersebut dirinya menyingkirkan segala pikiran lain dan memusatkan seluruh energi untuk berkultivasi. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak tahap formasi jiwa dan kini Wang Lin tengah berusaha melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Sebuah tahap yang menjadi impian dan tujuan utama setiap pembudidaya. Tahap transformasi jiwa bukan hanya sekedar pencapaian tetapi sebuah revolusi dalam kekuatan dan pemahaman. Dengan mencapai tahap ini domain seorang pembudidaya menjadi nyata, kekuatan mereka melesat ke tingkat yang tidak terbayangkan dan mereka mampu menyerap energi spiritual celestial. Energi ini membuat teknik dan mantra mereka jauh lebih dahsyat. Namun setelah runtuhnya alam surgawi pembudidaya di tahap transformasi jiwa menjadi langka dan sangat dihormati. Kunci untuk menembus batas ini adalah giok langit di mana semakin banyak giok langit yang dimiliki semakin padat energi spiritual celestial yang bisa diserap meningkatkan peluang sukses. Tidak kalah penting adalah penyelesaian domain budidaya. Tanpa domain yang sempurna terobosan ke tahap transformasi jiwa nyaris mustahil. Pemahaman Wang Lin terhadap hukum surga berbeda dari kebanyakan pembudidaya. Setelah bertemu dengan seorang utusan surga yang ternyata adalah dewa kuno, keraguannya muncul. Dirinya mulai mempertanyakan konsep hukum surga yang selama ini diyakini sebagai hukum alam yang tidak tergantikan. Misteri ini menggelitik pikirannya membuat matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Mengambil nafas dalam, Wang Lin membuka seluruh pori-porinya untuk menyerap energi spiritual celestial dari giok langit yang mengelilinginya. Energi itu mengalir deras ke tubuhnya menekan energi spiritual biasa yang dimilikinya. Dua kekuatan yang bertolak belakang itu bertarung sengit di dalam tubuhnya seperti api dan air yang beradu. Tubuhnya penuh energi spiritual biasa. Awalnya mampu menolak serangan energi celestial yang masuk sedikit demi sedikit, namun seiring waktu semakin banyak energi celestial yang merasuk energi spiritual biasa tidak lagi sanggup menahannya. Meski jumlahnya masih lebih banyak, kualitas energi celestial jauh melampaui energi biasa membuat energi biasa terdorong mundur.
Dalam proses transformasi ini ada dua cara untuk melewati tahap formasi jiwa ke transformasi jiwa. Cara pertama adalah mendorong keluar semua energi spiritual biasa lalu membiarkan tubuh mengisi ulang hanya dengan energi spiritual celestial. Cara ini mudah tapi menghabiskan banyak energi dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk stabilisasi. Cara kedua yang dipilih Wang Lin jauh lebih sulit, memurnikan energi spiritual biasa dalam tubuh hingga setara dengan energi celestial. Metode ini menghemat waktu bertahun-tahun yang biasanya dibutuhkan untuk penyesuaian tubuh di pintu tertutup. Wang Lin tidak punya waktu untuk budidaya tertutup selama ratusan tahun, jadi dirinya memilih jalan yang penuh tantangan ini. Energi spiritual di tubuhnya perlahan-lahan dimurnikan dan dikompresi berkumpul di dantian dan mengalir melalui pembuluh darah dihaluskan oleh energi celestial layaknya sebuah penggilingan yang memurnikan energi biasa. Proses ini sangat lambat dan dalam 3 bulan banyak giok langit di sekitarnya berubah menjadi abu-abu bahkan hancur. Wang Lin membuka matanya yang kini memancarkan cahaya celestial menyadari bahwa dirinya baru melewati 1% dari transformasi. Energi spiritual dalam tubuhnya hanya terkompresi belum menyatu sepenuhnya dengan energi celestial. Jumlah giok langit yang dimilikinya masih jauh dari cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dirinya mengingat bahwa leluhur klan setan raksasa dulu hanya mampu menerobos tahap itu dengan menggabungkan semua giok langit dari klan dan sumber daya yang sangat besar. Bahkan sekte besar pun kesulitan mengumpulkan giok langit sebanyak itu, apalagi Wang Lin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Selain untuk menerobos tahap transformasi jiwa, giok langit juga penting bagi pembudidaya di tahap yang lebih tinggi untuk bertarung menyembuhkan dan memperbaiki harta benda mereka. Namun setelah runtuhnya alam surgawi, giok langit menjadi sangat langka dan berharga, membuat persaingan untuk mendapatkannya semakin ketat. Setelah 1 bulan semua giok langit Wang Lin telah habis dan energi spiritual celestial yang bisa diserap juga berakhir. Dirinya terpaksa menghentikan proses penyerapan meskipun pagoda yang dirinya jaga juga memiliki energi spiritual celestial. Wang Lin berjanji kepada Zhou Yi untuk melindungi mayat celestial di dalamnya sehingga dirinya tidak bisa menggunakannya untuk memperkuat diri. Dengan indera ilahi yang lebih kuat dan cekupannya yang meluas hingga menutupi sebagian besar bulan, Wang Lin menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai tahap transformasi jiwa adalah mencuri giok langit dari sekte lain. Dalam pikirannya tekadnya membara untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Di tempat lain, Zhou Ru merasa kesal ditinggalkan sendirian saat mengendarai Xiao Bai melintasi dataran luas. Namun tiba-tiba suara yang familiar memanggilnya. Saat berbalik, sosok Wang Lin muncul perlahan. Kebahagiaan mengisi wajah Zhou Ru ketika dirinya meloncat dan memeluk pamannya. Meski Zhou Ru sudah berusia 20 tahun, bagi Wang Lin dirinya tetap seperti anak kecil yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Dirinya mengusap kepala Zhou Ru dengan lembut dan menawarkan untuk membawanya pulang. Zhou Ru yang sempat merasakan kelaparan di pagoda saat kecil kini disambut dengan buah-buahan segar yang memenuhi pagoda. Setelah mereka memasuki pagoda, Wang Lin menatap langit dan menyaksikan kedatangan seekor binatang buas yang tampak sangat merindukannya. Lalu dengan sukacita Wang Lin menepuk binatang tersebut dan melompat ke punggungnya siap terbang menuju planet Suzaku. Di langit yang kosong, Wang Lin memegang kompas bintang dan meluncur ke arah planet Suzaku dengan kecepatan kilat. Tekadnya kuat untuk menemukan lebih banyak giok langit. Kemudian sesampainya di sana dirinya merasakan aura kuat yang berasal dari tanaman raksasa berbentuk kabut hitam markas klan abadi yang dipercaya. Lalu dengan mata dingin dan penuh tekad, Wang Lin menyusup ke planet tersebut seperti meteor siap menghadapi pertarungan hidup dan mati yang sudah menantinya di depan warung Bude Yanti.